IPA Biologi yang kelima, pertemuan kita yang kelima ya, dengan Ibu Imelda Lestari Ginting. Dan yang kita bahas kali ini adalah mengenai klasifikasi makhluk hidup ataupun pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup, dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup tersebut. Taksonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi ataupun pengelompokan makhluk hidup. Jadi jika ada nanti pertanyaan, apakah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan ataupun klasifikasi makhluk hidup, maka kamu menjawab adalah taksonomi. Sedangkan bapak yang dikenal sebagai bapak taksonomi adalah Carolus Linnaeus, karena Carolus Linnaeus ini mempelopori klasifikasi ataupun pengelompokan makhluk hidup. Ya, yang kita bahas, yang pertama itu adalah tahapan klasifikasi. Dalam melakukan klasifikasi, Linnaeus ini terlebih dahulu melakukan beberapa cara dengan cara yaitu identifikasi ciri suatu makhluk hidup, kemudian seluruh ciri yang ada baik ciri anatomi yaitu bagian dalam tubuhnya, fisiologis ataupun fungsi alat-alat tubuhnya, morfologi ataupun bentuk luar dari tubuh makhluk hidup itu, serta tingkah laku dari makhluk hidup itu dicatat dan dipelajari. Setelah itu dilanjutkan dengan mengelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang telah diamati. Makhluk hidup yang mempunyai ciri yang sama itu dikelompokkan dalam satu kelompok. Apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan ciri, maka makhluk hidup tersebut dipisahkan lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Yang kedua, kita bahas itu adalah urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan ataupun takson. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, semakin dekat kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimilikinya, maka semakin jauhlah kekerabatannya. Susunan ataupun tingkatan takson adalah sebagai berikut, yaitu ada dunia atau disebut kingdom, divisi ini untuk tumbuhan, filum untuk hewan, kemudian kelas, kemudian bangsa ataupun ordo, kemudian suku ataupun famili, kemudian marga ataupun genus, dan yang terakhir adalah jenis ataupun spesies. Maka susunan tingkat takson ini harus secara sistematis dan berurutan, dimulai dari kingdom, divisi atau filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Inilah susunan takson yang Ibu sebutkan tadi. Nah, kita lihat ada contoh susunan takson dalam klasifikasi pada tumbuhan. Ini ada contohnya kacang hijau dan kacang buncis. Kita lihat kingdom dari kacang hijau dan kacang buncis ini adalah Plantae, sama-sama Plantae ataupun tumbuhan. Kemudian divisinya itu sama-sama Spermatophyta. Kemudian kelasnya ini sama-sama Angiospermae. Kemudian ordonya ini adalah sama-sama kelas Leguminosae dan familinya adalah sama-sama dari famili Papilionaceae. Kemudian genusnya atau marganya ini sama-sama Phaseolus, tetapi spesiesnya berbeda. Kacang hijau itu adalah Radiatus, kacang buncis adalah Vulgaris. Maka nama ilmiah atau nama latin dari kacang hijau adalah Phaseolus radiatus, sedangkan nama ilmiah atau nama latin dari kacang buncis adalah Phaseolus vulgaris. Jadi kamu lihat berarti kekerabatan kacang hijau dan kacang buncis ini cukup dekat. Ini adalah contoh susunan takson hewan. Ada kambing, kelinci, angsa, cicak, dan ikan lele. Dari kingdom sampai filum ini semuanya kekerabatannya dekat atau sama. Tapi dari kelas sudah mulai berbeda. Nah, inilah dia, kamu bisa perhatikan contohnya kambing. Kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, ordonya itu adalah Artiodactyla, kemudian familinya ada Bovidae, kemudian genusnya ada Capra, dan spesiesnya ada Capra aegagrus. Ini adalah kambing. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi kamu lihat genusnya atau marganya ini semuanya berbeda ya. Mulai dari kelas sudah mulai berbeda, berarti kekerabatannya sedikit ataupun jauh. Nah, ini adalah tugas kamu, yaitu soal latihan. Kamu cari susunan takson dari kingdom, filum, kelas, ordo, famili, dan genus serta spesies dari manusia, harimau, ikan emas, kentang, dan tomat. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.
mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam, para ilmuwan mengelompokkan berbagai makhluk hidup yang ditemukannya. Perumusan klasifikasi telah dilakukan dari masa ke masa. Namun Carolus Linnaeus, seorang naturalis berkebangsaan Swedia yang hidup pada tahun 1707 hingga 1778, membuat klasifikasi makhluk hidup secara sistematis dan mengenalkan tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi makhluk hidup. Mula-mula beliau mengidentifikasi ciri-ciri struktur tubuh dari berbagai jenis makhluk hidup. Kemudian, beliau menyusun pengelompokan itu secara bertingkat dari hewan-hewan yang sama-sama mempunyai ciri yang umum hingga hewan dengan ciri-ciri khusus. Tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi makhluk hidup disebut takson. Berdasarkan kesepakatan para ahli secara internasional, urutan takson dari yang persamaan cirinya paling umum hingga yang persamaan cirinya paling khusus adalah regnum, filum atau divisio, classis, ordo, familia, genus, spesies. Filum adalah tingkat untuk kelompok hewan. Divisio adalah tingkat untuk kelompok tumbuhan. Nama-nama takson pada awalnya diperkenalkan dalam bahasa Latin, namun kemudian dialihbahasakan ke berbagai bahasa. Kucing yang sering kita temui berperilaku jinak terhadap manusia dan dapat dipelihara adalah kucing rumah. Kucing yang hidup liar di alam adalah kucing hutan. Sekilas tidak terdapat perbedaan fisik yang berarti antara kedua kucing ini. Namun kedua kucing ini berbeda jenis atau berbeda spesies. Mengapa demikian? Sesama kucing rumah dapat menghasilkan keturunan, dan keturunannya juga dapat menghasilkan keturunan baru. Kucing rumah dan kucing hutan dapat menghasilkan keturunan, namun keturunannya tidak dapat menghasilkan keturunan baru. Hal ini merupakan dasar pemisahan makhluk hidup di tingkat spesies. Setiap makhluk hidup yang telah diidentifikasi memiliki posisi dalam klasifikasi makhluk hidup. Mari kita lihat bagaimana kucing rumah tergabung dalam klasifikasi makhluk hidup dan hubungannya dengan hewan-hewan lain. Kucing rumah merupakan sebuah spesies yang dinamakan Felis catus. Kucing hutan merupakan sebuah spesies yang dinamakan Felis cauus. Kemiripan ciri-ciri fisik kucing hutan dan kucing rumah membuat mereka tergabung dalam genus Felis. Harimau termasuk dalam genus yang berbeda dengan kucing, yaitu genus Panthera atau kucing besar. Harimau dan kucing memiliki kesamaan ciri pada kemampuan menyembunyikan kuku mereka. Ciri khas ini membedakan mereka dari hewan lain seperti beruang dan anjing. Kesamaan ciri tersebut membuat mereka tergabung dalam famili Felidae. Beruang termasuk dalam famili Ursidae. Kesamaan ciri beruang dengan harimau dan kucing adalah bergigi taring dan pemakan daging. Kesamaan ini membuat mereka tergabung dalam order Carnivora. Kuda termasuk dalam order Herbivora. Kesamaan ciri kuda dengan beruang, harimau, dan kucing adalah berambut, melahirkan, dan menyusui. Kesamaan ini menyebabkan mereka tergabung dalam kelas mamalia. Buaya dan burung elang mempunyai kesamaan ciri dengan kuda, beruang, harimau, dan kucing, yaitu mempunyai tulang belakang. Kesamaan ini membuat mereka tergabung dalam kelompok yang lebih luas lagi, yang disebut filum Chordata. Laba-laba termasuk dalam kelompok filum Arthropoda, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang, namun tubuhnya dilapisi lapisan keras. Laba-laba, buaya, burung elang, kuda, beruang, harimau, kucing, dan semua hewan dengan ciri-ciri dapat berpindah tempat dan tidak dapat memproduksi makanannya sendiri tergabung dalam kingdom Animalia. Bila kita amati bagian ini, kita dapat melihat bahwa dari spesies ke kingdom, persamaan ciri yang dimiliki antar kelompok hewan semakin umum.
Kita juga dapat melihat bahwa kucing rumah memiliki lebih banyak persamaan dengan harimau daripada dengan beruang. Kucing rumah memiliki lebih banyak persamaan dengan beruang daripada dengan buaya. Demikian selanjutnya. Kucing rumah merupakan sebuah spesies. Nama ilmiah kucing rumah adalah Felis catus. Pada tingkat genus, kucing rumah dan kucing hutan termasuk dalam genus Felis. Harimau dan singa termasuk dalam genus Panthera. Pada tingkat famili, kucing rumah, kucing hutan, harimau, dan singa termasuk dalam famili Felidae. Beruang dan beruang kutub termasuk dalam famili Ursidae. Pada tingkat order, kucing rumah, kucing hutan, harimau, singa, beruang, dan beruang kutub termasuk order Carnivora. Kuda, sapi, dan kambing termasuk order Herbivora. Pada tingkat kelas, kucing rumah, kucing hutan, harimau, singa, beruang, beruang kutub, kuda, sapi, dan kambing termasuk kelas mamalia. Buaya dan ular termasuk kelas reptilia. Elang dan kakatua termasuk kelas Aves. Hiu dan ikan pari termasuk kelas Pisces. Pada tingkat filum, kucing rumah, kucing hutan, harimau, singa, beruang, beruang kutub, kuda, sapi, kambing, buaya, ular, burung elang, kakatua, hiu, dan ikan pari termasuk filum Chordata. Kalajengking, laba-laba, udang, kepiting termasuk filum Arthropoda. Pada tingkat kingdom, semua hewan tergabung dalam kingdom Animalia.